Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prabowo, Prodi Psikologi Islam semester 7 kelas C, mata kuliah pengantar Psikologi Islam. Baik, di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Human Psychology Fitrah from Islamic Perspective. Penulis Ali Muhammad Bad, tahun terbit 2016. Latar belakang penelitian. Konsep Islam tentang kodrat manusia mencakup segalanya, yang berakar dari pemikiran bahwa manusia dilahirkan dengan fitrah yang nantinya akan dipengaruhi oleh keadaan yang berlaku. Konsep Islam tentang sifat manusia adalah salah satu yang dirancang untuk mendidik kehidupan seseorang dan membantu orang lain dan membawa mereka ke finalitas hidup dengan secara yang sukses. Secara psikologis, manusia selalu condong ke kesadaran batin dan mendapat penghiburan darinya. Nah, dengan cara ini fitrah artinya membawa agama. Kemudian grand theory. Dalam penelitian ini menggunakan grand theory dari Imam Nawawi yang mendefinisikan fitrah sebagai keadaan yang belum dikonfirmasi yang ada sampai individu tersebut secara sadar mengakui keyakinannya. Yang kedua ada dari Al-Ghazali yang menggambarkan sifat manusia dan berpandangan bahwa manusia menempati posisi di tengah-tengah antara hewan dan malaikat sambil memanfaatkan kesadaran mental untuk mencapai tujuan sesuai dengan determinismenya. Al-Ghazali di bidang sifat dan perkembangan kepribadian manusia, banyak dari apa yang dicapai dalam psikologi modern adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki perilaku manusia secara terbuka. Selanjutnya, metode yang dipakai. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan analitik. Kemudian yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu bahwa Islam kecenderungan memiliki kesamaan dengan fitrah. Dalam Kamus Dewan, istilah adalah watak atau kecenderungan alami. Hal ini juga didefinisikan sebagai sentimen agama. Dari perspektif etimologis, kata fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu fitrah yang berarti kecenderungan berasal dari watak lahir atau naluri. Sejumlah besar psikolog yang menulis tentang sifat manusia sepakat bahwa kepribadian dicirikan oleh hasrat dan konsistensi individu sepanjang waktu, tetapi berbeda dengan pandangan mereka dalam pandangan tentang konsep individualitas dan universalitas sebagai sifat bawaan manusia. Psikolog seperti Freud, Jung, Fromm, Alport, Roger, dan Maslow memiliki variasi pendapat tentang karakter dan universal manusia. Beberapa di antaranya menganggapnya tahap perkembangan dan individu ke universal seperti Jung, sedangkan Maslow percaya bahwa kebutuhan umum di antara orang-orang tetapi dipenuhi dengan cara yang berbeda. Jadi para psikolog percaya bahwa kekhasan adalah kualitas dasar dari sifat dan kepribadian manusia karena individu berbeda satu sama lain dengan memiliki kapasitas belajar yang berbeda pula. Selanjutnya kesimpulan. Pembentukan perilaku manusia sesuai fitrahnya sangat penting untuk mengatasi pendekatan kolonial dan ketidakadilan kekuatan-kekuatan besar. Jika peradaban manusia ingin mencapai kedamaian dan ingin seimbang secara psikologis, mereka perlu berperilaku sesuai dengan sifat bawaan mereka di mana mereka diciptakan. Sebagian besar Al-Quran bicara tentang penciptaan manusia dari satu jiwa dengan fitrah yang sama. Pandangan Islam menekankan pentingnya pertumbuhan, perubahan, dan pembelajaran dalam pembentukan kepribadian perilaku manusia untuk menghidupkan kembali umat manusia dari ketegangan dan kekacauan dan gangguan. Sebagian Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia dan dari satu jiwa dan dengan fitrah yang sama. Berikutnya yaitu kritik. Dalam jurnal yang saya review, menurut saya jurnal ini dalam hasil dan pembahasan tidak dipisah sehingga membuat pembaca sulit untuk memahami hasil dari penelitian tersebut. Kemudian di bagian metode juga tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis. Selanjutnya yaitu replikasi jurnal. Judul replikasi jurnal yang akan saya ambil yaitu hubungan antara kepribadian dan kebahagiaan dengan harga diri sebagai mediator. Latar belakang. Setiap orang memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda.
Kebahagiaan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, misalnya kepribadian, budaya, afek positif, serta harga diri. Penelitian yang dilakukan dengan mengukur korelasi kepribadian dengan kebahagiaan menemukan bahwa orang yang bahagia ditandai dengan harga diri yang tinggi. Harga diri dapat didefinisikan sebagai penilaian yang dibuat dan dipelihara oleh individu tentang diri mereka sendiri. Definisi ini menunjukkan sikap persetujuan atau ketidaksetujuan tentang diri sendiri dan menunjukkan sejauh mana individu percaya pada diri mereka enggak, nanti di-cut aja. Bisa nanti dilanjut. Definisi ini menunjukkan sikap persetujuan atau ketidaksetujuan tentang diri sendiri dan menunjukkan sejauh mana individu percaya pada diri mereka sendiri terhadap kemampuan mereka. Harga diri mengacu pada evaluasi diri seseorang dan bahwa orang umumnya dimotivasi untuk mempertahankan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan mempertahankan harga diri mereka saat berada dalam ancaman. Kepribadian merupakan prediktor yang paling kuat dan konsisten dengan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Selanjutnya, Grand Theory. Grand Theory yang saya gunakan dalam replikasi jurnal ini yaitu Dinner, Shah, Lucas, and Smith tahun 1999 tentang kepribadian dan Rosenberg tahun 1995 tentang harga diri. Metode yang akan saya gunakan di replikasi jurnal ini yaitu metode kuantitatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.